Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Untuk diketahui ya, memang BPJS Kesehatan ini sebetulnya saya tidak tahu persis, tapi memang sebagai founding fathers untuk pengembangan MAK dan S2 KPMAK dan juga Gajah Mada Medical Center. Nah, tentu kami yang sekarang sebagai Dirut BPJS ya, yang sebelumnya bukan hanya sebelumnya, memang akhir-akhir ini memberikan kuliah di banyak negara ya, mulai di Inggris, di Coventry, di Bangkok, di Harvard ya, di berbagai negara lah banyak. Nah, tentu senang sekali dengan satu pembahasan di mana banyak di antara Bapak Ibu tentunya nanti ingin memberikan satu perhitungan yang tepat ya mengenai unit cost. Karena unit cost ini penting ya untuk kita mengetahui persis. Nah, yang perlu kami sampaikan jangan sampai salah, ada ini unit cost, real unit cost atau tarif real, yang satu tarif bukan real ya, dari ghost, tarif ghost atau apa, ghost tarif dari tarif hantu gitu ya, tidak real gitu. Nah, ini saya kira memang harus dipahami secara benar ya. Tentu bagaimana cara menghitung unit cost dan pengertian dari unit cost itu sendiri. Nah, dari pandangan rumah sakit dan BPJS ya, tentu unit cost berbeda. Kalau dari BPJS itu membeli tarif ya, yang dihitung ya oleh rumah sakit. Nah, unit cost tarif itu tentu adalah cost ya ditambah profit ya. Tidak bisa kalau hanya cost adalah segala sumber daya yang dipakai untuk memproduksi sebuah produk atau jasa ya. Sehingga di sini harus dipahami tentu unit cost di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit ya dan BPJS tentu berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, ingin saya tekankan ya bahwa banyak para spesialis di rumah sakit ya, itu cara berpikirnya mengartikan pembayaran atau tarif ya, itu masih polanya itu pola fee for service gitu. Umumnya ya, umum. Ada yang tidak juga sudah ada ya. Tetapi secara umum itu polanya masih pola fee for service. Ini yang harus diketahui ya. Sehingga Bapak Ibu semua yang bergerak membantu di rumah sakit harus memahami itu dan kalau perlu menyampaikan kepada spesialis dan peran dari manajemen di rumah sakit. Nah, ini saya lihat peran manajemen itu kurang berperan ini Bu Tia, sehingga ngikutin dari mohon maaf pandangan spesialis yang belum memahami karena dia basisnya itu fee for service gitu yang dia pahami. Jadi contoh umpamanya ini kasus kemarin tuh ada beberapa dokter spesialis jantung kan dari rumah sakit Harapan Kita datang, nah Pak ini unit cost-nya kurang Pak. Oh gimana maksudnya? Ini kami itu 80 juta tapi dibayar oleh BPJS cuma 40 juta gitu katanya. Nah, saya sampaikan ya ini yang pas rata-rata ya tarif itu kurang ya. Tapi yang lebih kok nggak disampaikan saya gitu. Ya harusnya yang kurang sampaikan, yang lebih juga disampaikan sehingga bisa pas. Nah, terus saya tanya rumah sakit Harapan Kita ini kok bisa bangun-bangun ini dari mana? Oh, dari Pak subsidi, cross subsidi gitu ya. Nah, pasiennya yang BPJS berapa? Ya kurang lebih 90%. Nah, pertanyaannya apakah 10% mampu mensubsidi 90%? Itu. Jadi ini adalah saya sampaikan, jadi bukan 40 juta gini ya. Memang mungkin hitungannya itu perlu kita perbaiki, tetapi tentu pihak rumah sakit ya. Nah, ini harus memikirkan ya. Kok bisa bangun, bisa ini jangan sampai kemudian kurang dari merasa dokter spesialis kurang dari unit cost,
terus kemudian tidak ada yang diberikan insentifnya kepada dokter spesialis ini. Jadi ini hal-hal yang masih belum begitu banyak dipahami. Nah, sekali lagi untuk diketahui BPJS ya, sekarang ini selalu memikirkan cash flow di rumah sakit ya. Jadi gini ceritanya, kalau di BPJS itu bayar itu lebih dari 2 minggu ya, 14 hari. Maka BPJS kena denda gitu. Itu Pak Dosma. Saya kira nggak sampai 1 bulan itu. Iya, karena kalau lebih dari 1 bulan, lebih dari 2 minggu, kami kena denda itu gitu. Nah, sekali lagi, jadi BPJS ini sekarang memikirkan rumah sakit juga gitu ya. Jadi jangan sampai rumah sakit itu cash flow-nya terganggu. Maka sebelum selesai verifikasi PUM sudah kami bayarkan uang muka ini. Maka saya heran kalau ada lebih dari 1 bulan ya, itu disampaikan saja, kita akan beresin secepatnya. Ya. Nah, itu yang menjadi sering masalah itu. Nah, tentu yang barusan ini di Permenkes nomor 3 tahun 2023 kita sepakat ya, setelah ada kesepakatan BPJS, Kementerian Kesehatan dan BJSN dan Kementerian Keuangan ya, kita naikkan dalam rangka biar bisa menutup unit cost, menutup tarif yang dibutuhkan gitu ya. Nah, itu tentu kita inginnya satu aja. Tolong rumah sakit karena kita naikkan ya, ini jangan mendiskriminasi peserta BPJS gitu aja. Ya, karena unit cost-nya sudah berupaya kita penuhi ya, meskipun katakanlah masih ada yang merasa kurang segala macam ya, tetapi sudah jauh lebih bagus ya. Dan kalau dulu ya, ini untuk diketahui Bu Dia, banyak rumah sakit itu enggan ya, ogah-ogahan kerjasama dengan BPJS. Kalau sekarang antri yang berkeinginan untuk kerjasama dengan BPJS gitu, karena BPJS juga sudah berupaya ya menjaga cash flow rumah sakit ya, memenuhi unit cost ya, dan lain sebagainya gitu. Termasuk di dalam Permenkes 3 itu kita tambah ya beberapa perluasan baik paket manfaatnya atau screeningnya ya. Contoh untuk pemeriksaan imunohistokimia ya kita masukkan, IGFR untuk deteksi penyakit kanker yang cukup banyak. Ini di dalam penambahan manfaat kita masukkan. Nah, tentu unit cost-nya sebetulnya tambah ya, karena yaitu kita masukkan hal-hal yang dulu belum ada. Nah, dan beberapa obat ya. Nah, tentu itu ada yang namanya di luar inasibijis atau non inasibijis. Itu bisa diklaimkan gitu ya. Nah, termasuk tentunya ya kita ingin bahwa pola pembayaran inasibijis ya yang tadi saya sampaikan berbeda sebetulnya dengan fee for service yang masih sampai sekarang banyak dipahami kolega-kolega spesialis itu ya. Nah, sehingga apa? Ya, dengan inasibijis itu sebetulnya karena ini polanya pembayaran maksudnya prospektif ya. Ini terdapat sharing risiko dengan provider. Jadi kalau providernya tidak efektif, tidak efisien, nah tentu berisiko. Sehingga memang didorong untuk efisien gitu. Ini kita belum ke fraud ya. Fraud itu kemarin kami diskusi sama Pak ya Jumat ya dengan Pak Menkes mengenai fraud ya, dengan Prof Laksono juga dan lain-lain ya. Ya, yang mereka kira BPJS masih belum canggih, ternyata sudah sangat canggih gitu Bu ya. Jadi banyak yang belum tahu, kita itu tahu rumah sakit mana yang berkecenderungan fraud ya, di dokternya siapa kita sudah tahu. Ya, itu karena kecanggihan sistem informasi kita gitu dan menggunakan teknologi informasi yang terkini gitu ya. Jadi karena perbandingannya itu di bank ya, bank sana tahu di ini pakai kartu kredit lah, ternyata BPJS udah tahu juga dan sudah melaksanakan yang diajari Budia itu, diajarkan dulu bagaimana prospective review, concurrent review, retrospective review atau utilization review segala macam itu. Baik, kita tidak ke arah anti fraud-nya, tetapi sekali lagi bahwa kita ingin rekam medis ya, resume medis itu bisa lengkap, jelas, spesifik sehingga nah kita nanti bisa
hitung-hitungan, kira-kira unit cost-nya kurang apa enggak. Nah, gitu. Nah, tapi yang jelas kalau BPJS itu ngitungnya setahun gitu ya. Jadi kita bukan setiap kasus ini kurang apa enggak gitu, karena itu akumulasi, kemudian yang dicari average cost-nya gitu. Karena sekian ribu ya rumah sakit. Bayangkan di Indonesia itu ada 3.150-an rumah sakit, itu kebanyakan ya sekitar 3.000-an itu sudah kerjasama dengan BPJS. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama. Nah, yang berikutnya tentu kami tekankan ini Pak Rifai yang selalu berkeliling dulu ngitung unit cost di berbagai tarif. Yang terakhir itu di Kalimantan Timur sebelum menjadi IKN, menjadi calon ibu kota ya. Nah, itu tentu menarik ya. Karena begini, inti kalau dari BPJS di dalam menghitung unit cost itu bagaimana rumah sakit tidak rugi, itu yang pertama. Dan kami yakin rumah sakit, tolong kalau rumah sakit rugi itu kasih tahu ke kami, Pak, kami rugi. Tapi ruginya itu bukan satu kasus ya, satu rumah sakit gitu. Ini yang sering itu Pak rugi, yang rugi mana? Ini ternyata cuma kasus. Tapi kalau saya tanya rumah sakitnya enggak rugi, bisa bangun pasiennya 80-90% pasien BPJS gitu. Apa ada uang jatuh dari langit gitu ya. Bisa untuk bangun-bangun, rugi tapi bisa bangun-bangun tuh uangnya siluman atau bagaimana gitu. Nah, sehingga sekali lagi unit cost ini sangat bermanfaat untuk mengimbangi. Yang paling penting adalah peningkatan mutu vaskesnya agar sebetulnya dua aja yang BPJS inginkan itu. Satu, mutu pelayanannya meningkat itu dua ukurannya, yaitu tidak diskriminatif ya. Ini mohon kalau ada yang ngajari kan, wah itu kalau BPJS itu dikasih yang jelek saja. Nah, terus ada cuma untuk 3 hari saja, padahal nggak ada BPJS ngajari kayak gitu ya. Nah itu, tapi totalnya ya, sehingga satu tidak diskriminatif, dua tidak ribet gitu. Ya di BPJS itu tidak ada suruh fotokopi ya, nggak ada itu. Tapi yang di lapangan katanya BPJS suruh fotokopi rumah sakit gitu loh. Siapa yang nyuruh? Kita udah canggih itu kalau fotokopi nggak perlu gitu. Itu ya. Bahkan kita sudah menyatu dengan KTP saja bisa gitu. Cuman rumah sakitnya udah ikut-ikut canggih belum gitu. Untuk dengan KTP itu sudah bisa. Karena waktu saya datang ke beberapa rumah sakit, ya kadang-kadang belum dilingkan dengan KTP gitu. Jadi sistem informasinya gitu. Nah, sehingga kalau BPJS itu sekali lagi dari katakanlah Gunung Sitoli ya, periksa di Jakarta itu kita udah tahu dan udah bisa gitu. Cuman memang untuk pengendalian ini biaya dibatasi sampai 3 kali. Kalau sering sekali katakanlah pindah ke UGM gitu ya, pindah aja ke pesertaan lokasinya gitu. Tapi kalau sesekali gitu nggak masalah ya, kita bisa memberikan kesempatan. Baik. Untuk itu, sekali lagi perhitungan unit cost itu tentunya harus disesuaikan dengan pemenuhan kesejahteraan tenaga kesehatan. Ini Pak Rifai nanti bisa dibantu juga karena begini, setelah kita naikkan tarif ini, terutama di puskesmas, di FKTP itu belum tentu insentif dokternya, tenaga kesehatannya naik. Ya. Kenapa? Karena yang menentukan insentifnya sekian, sekian itu bukan dokternya di puskesmas ya. Kalau yang sudah BLUD gitu ya mungkin ya. Tapi umumnya dari pemdanya, entah wali kota atau bupati ya, yang belum tentu otomatis kita kasih uang tambah, kita naikkan, terus insentifnya dinaikkan itu belum tentu. Padahal maksud kita biar naik ya, Nah, sekali lagi ada yang kami tekankan, satu unit cost harus tepat ya, dan pengertian ya di rumah sakit ya tentu di BPJS ya, kita harus membedakan antara cost ya, tarif ya, dan tentu istilahnya profit itu ya, jangan sama aja semua tarif, iuran,
iuran sama tarif dianggap sama, Pak. Oh, nanti tarif naik itu maksudnya iuran naik. Padahal itu beda banget gitu ya. Ya. Terus tarif dan cost tadi ya, atau unit cost ini. Baik, sehingga kami ingin sekali lagi jaga cash flow rumah sakit sehingga rumah sakit tidak kesulitan ya. Dan ini semua bukan rencana atau omong-omong loh ya. Ini sudah kami implementasikan yang dulu bertahun-tahun tuh mohon maaf belum diimplementasikan gitu ya. Ini baru setahun 2 tahun ini ya kita kasih cash flow, kita jaga cash flow-nya, kasih uang muka ya, tidak ada utang ya dan lain sebagainya. Baik, untuk itu kami ucapkan terima kasih dan selamat pelatihan dan diskusi untuk bisa menghitung unit cost, apa yang kami tekankan tadi ya, untuk bisa menjadi perhatian. Demikian kami ucapkan sekali lagi terima kasih pada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.